431. Beberapa kata-kata baik di depan CEO Lu. Liang Bikin dan kelompoknya terus menyemburkan penghinaan terus-menerus. Setiap kata lebih keras dari sebelumnya, mencoba mempermalukan Ningsi, sehingga membalas dendam atas apa yang terjadi di perusahaan tempo hari. Ningsi berpikir bahwa semua orang pergi ke sisi Suyimo, jadi dia akan bisa sendirian dalam damai, tetapi tiba-tiba semua orang bersikap agresif padanya. Dia kemudian memasang wajah terkejut, kalau bukan Beauty Liang dan Senior Su, dan kolega-kolega saya yang lain, kalian juga ada di sini. Apakah kalian baru saja berbicara dengan saya? Kata-kata Ningsi frustasi Liang Bikin, apakah kamu buta? Kamu baru saja memperhatikan kita setelah kita berada di sini begitu lama. Jadi sepanjang waktu dia menghina gadis itu bisa dibilang monolog. Di suatu tempat di seberang toko, seorang lelaki tertawa sambil menyesap tehnya. Cek, gadis ini terlihat seperti kelinci kecil yang lemah, tapi cakarnya benar-benar kuat. Para seniman yang mengelilinginya menghiburnya, biarkan saja, Bikin, jangan berbicara dengan seseorang yang seaneh dia. Liang Bikin menggertakkan giginya, kau benar. Tidak hanya aneh, buta juga. Bahkan tidak bisa tenang membeli batu giok, Suyimo bergumam, tidak senang. Dia dengan santai mengambil gelang giok yang dia lihat sebelumnya, dan tanpa meminta harganya, dia berkata, "Bos, tolong ambilkan aku yang ini." Pemilik toko menyadari bahwa bos wanita masa depannya tidak puas, dan kegelisahannya meningkat. Dia dengan hati-hati berkata, "Dewi Su, kamu memiliki sepasang mata yang bagus. Giok yang baru saja kamu pilih adalah salah satu yang terbaik di toko kami. Aku akan mengemasnya untukmu sekarang." Dia kemudian dengan cepat membungkusnya dalam kemasan yang indah. Suyimo membiarkan Liang Bikin memegang giok, lalu memberikan kartu nama pemilik toko. Pemiliknya tersenyum padanya dan berkata, "Mes Su, Anda tidak perlu membayar." Suyimo mengangkat alisnya, "Apa maksudmu?" Pemiliknya menggosok-gosokkan tangannya, "Nih, Su, aku merasa tidak enak tentang kurangnya layanan hari ini. Tolong anggap saja gelang giok ini sebagai permintaan maaf. Tolong, jika tidak, aku mungkin tidak bisa tidur malam ini." Hadiah untuk sepupuku. Liang Bikin kaget dan tergagap. Apakah dia baru saja memberikan gelang giok yang begitu mahal? Lu Corporation sungguh dermawan. Bahkan pemilik toko batu giok di bawah mereka begitu murah hati. Jika laki-laki itu menjadi saudara laki-lakinya dalam satu hari, maka... Suyimo menatap Liang Bikin, sebelum kembali ke dirinya yang tenang, sungguh pemilik yang pengertian. Kita juga tidak akan mempersulit, jadi aku akan mengambil gelang giok atas nama sepupuku. Suyimo tidak mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih, Nona Liang. Terima kasih, Nona Su. Terima kasih. Pemiliknya berkata dengan deras, lalu mendekat dan berbicara dengan nada yang dalam. Saya berharap suatu hari, Mes Su dapat membantu saya mengucapkan beberapa kata yang baik di depan CEO Lu. Meskipun pemiliknya sudah terang-terangan tentang niatnya yang lain, Suyimo ditenangkan, Anda ingin saya menjadi utusan Anda untuk pesan seperti itu? Pemilik toko berkeringat, tentu saja tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. 432, keluar dari sanjungan dunia ini. Merasakan ketegangannya, Suyimo merasa lebih baik dan dia menenangkan dirinya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang siapapun dengan sengaja, tetapi karena Anda telah bekerja keras, CEO Lu akan menyadarinya sendiri. Pemilik toko tahu bahwa tipuannya berhasil, jadi dia tersenyum dan berterima kasih padanya, mencoba membuat kunjungannya ke tokonya semakin berkesan. Terima kasih, Bu Su. Sebenarnya, kami memiliki lebih banyak barang lain di toko.
Jika Anda tidak kekurangan waktu, lihatlah sekeliling. Sebelum Su Yimo bisa mengatakan apa-apa, Liang Biking mencibir, suasana hati kita yang baik telah hancur. Apalagi yang tersisa untuk dilihat. Pemilik toko langsung mengerti dan menatap Ningsi, lalu berkata dengan dingin, "Nyonya di sana, Anda sudah menjelajah cukup lama. Jika Anda tidak membeli apa-apa, maka silakan pergi. Jangan tahan bisnis saya. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya memiliki VIP untuk melayani di sini?" Su Yimo dengan santai berkata, "Bos, bagaimanapun dia masih pelangganmu. Tidak begitu baik untuk mengusirnya, kan? Orang-orang yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa aku mendiskriminasikan dia." Pemilik toko menjadi gugup lagi, "Mes Su, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Kami memiliki persediaan batu giok yang terlalu murah, jadi kami menjualnya dengan harga murah dan itu menarik banyak pelanggan sepertinya. Biasanya, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Mes Su, Anda tahu bahwa toko kami sangat berkelas, dan transaksi yang biasanya kami tutup bernilai sekitar 1 juta. Aku sudah berpikir untuk melepaskan batu giok ini dari counter display beberapa hari ini. Kalau tidak, kita tidak akan punya cukup banyak orang untuk melayani pelanggan kita. Bagaimana jika, aku hanya melepasnya sekarang? Aku berjanji tidak akan terjadi hal seperti itu lagi. Bagaimana menurutmu?" Ningsi menyentuh dagunya, terkesan oleh ucapan pemiliknya, berpikir bahwa iblis benar-benar mempekerjakan banyak orang berbakat, yang bisa menyanjung orang itu. Su Yimo kemudian menjawab, "Kamu pemiliknya, kamu yang membuat keputusan." Su Yimo mengatakannya dengan ramah, membuat pemiliknya lega, jadi dia dengan percaya diri menoleh ke Ningsi dan dengan kasar memberitahunya, "Hei, aku sedang berbicara tentang kamu. Apakah kamu bahkan mendengar apa yang baru saja aku katakan? Kami tidak menjual barang-barang jelek ini ornamen batu giok lagi, pergi ke toko-toko lain." Seperti yang diharapkan, Su Yimo praktis merapikan dirinya sendiri mendengar kata-kata itu. Pemilik toko terus menyanjung bos wanita masa depannya dan mencoba yang terbaik untuk mengusir pelanggan yang tidak berguna ini. Mata kecilnya tiba-tiba melihat 3 pria berpakaian pintar berjalan lurus menuju tokonya. Ketika mereka semakin dekat, pemilik itu terkejut melihat pria terkemuka dengan rambut yang dicukur dekat. Bagaimana mungkin? Kenapa pria ini tiba-tiba datang ke sini? Tidak ada pemberitahuan apapun dari manajemen. Mungkinkah itu kunjungan acak? Tidak, mungkinkah mereka tahu Su Yimo ada di sini, jadi mereka datang secara pribadi? Cek, sepertinya semua orang menerima berita itu. Adalah hal yang baik bahwa dia telah melimpahi dia dengan pujian dan pujian sebelumnya. Sudah terlambat untuk yang lain sekarang. Pemilik toko tersenyum lega dan bergegas menuju pria parubaya itu untuk menyambutnya. Yu. Siapa yang tahu, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, ketiga pria itu mengabaikannya dan berjalan melewatinya, ke arah wanita yang baru saja menyinggung Su Yimo. Pemilik toko tercengang, kamu, apa ini? 433, asalkan Anda puas. Beberapa saat sebelumnya, pemilik toko Jade Treasury sudah menelepon keamanan, berpikir bahwa jika Ningsi tidak akan pergi, dia harus menggunakan kekuatan kasar. Hari ini bisa saja sempurna, tetapi sayang sekali wanita ini terus memberinya masalah dan bahkan hampir membuatnya menyinggung VIP-nya. Gangguan apa? Ningsi melirik penjaga keamanan kecil yang tidak terlihat sangat tangguh. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara formal yang halus terdengar, "Nona, apakah Anda di sini untuk membeli batu giok?" Ningsi mendongak dan melihat pria parubaya, "Iya, saya." "Tentang apa ini?"
Pria parubaya itu mengangguk dengan hormat, bolehkah saya mendapat kehormatan untuk melayani Anda? Ningsi melihat lagi pria ini lagi, memperhatikan nada suaranya dan kehati-hatiannya. Dia berasumsi bahwa dia adalah seorang pekerja di sini, jadi dia melanjutkan, saya tidak berpikir begitu, bos Anda hanya mengatakan bahwa tidak ada cukup staf untuk melayani pelanggan, jadi dia tidak menjual jade murah ini lagi. Mendengar kata-kata ini, pria parubaya itu berbalik dan menatap pemilik toko. Kaki pemilik toko gemetar, dan dia menyeka butiran keringat di dahinya sambil tetap diam. Penjaga keamanan dari sebelumnya melangkah mundur ke dinding dan mencoba menjadikan dirinya bunga wallflower. Pria parubaya itu berpaling ke Ningsi, berhenti sejenak sebelum berkata, meskipun benar bahwa ada pilihan lain juga, meskipun profil pelanggan umum di Jade Treasury adalah mereka yang berada di kelas rata-rata di atas, kami sangat peka terhadap kebutuhan pelanggan kami. Giok-giok ini harus dilepas dari display karena cacat. Mohon maafkan kami. Apakah melepas jades dari counter display bukan tindakan pemilik untuk menyenangkan Suimo? Sekarang penjelasan pekerja ini adalah bahwa mereka cacat. Ningsi masih bergegas untuk mendapatkan hadiah, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. Oh, kalau begitu aku akan pergi ke tempat lain. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Pria parubaya itu menghentikannya, tunggu. Nona, maksudku, selain barang-barang cacat ini, kami memiliki sesuatu yang lebih cocok untukmu. Dia kemudian memberi isyarat kepada dua pria yang lebih muda di belakangnya. Mereka berdua memegang koper hitam masing-masing, dan atas sinyal, mereka membuka kasing mereka bersama-sama, mengangkat kasing setinggi dada di lengan mereka untuk dipajang di depan Ningsi. Pria parubaya itu menunjuk ke Ningsi untuk melihat lebih dekat pada barang-barang dan menjelaskan, ini adalah beberapa barang pengganti yang baru saja kita dapatkan. Lihatlah dan lihat apakah ada yang kamu suka. Kebetulan sekali, Ningsi berkata, terkejut. Memberikan yang terbaik kepada pelanggan adalah prioritas utama kami. Pria parubaya itu menjawab dengan serius. Ningsi melihat-lihat barang-barang dan meskipun dia tidak begitu tahu tentang batu mulia, hanya dari pandangan dia bisa mengatakan bahwa batu giok ini benar-benar berkualitas lebih baik. Dia bergumam, mereka tampak lebih baik daripada yang saya lihat tadi. Ketegangan meninggalkan tubuh pria itu dan dia menjelajahi, selama kamu puas. Bolehkah aku tahu apa yang kamu cari? Apakah itu untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Aku bisa memberimu beberapa pendapat sebagai referensi. Melihat pria parubaya itu melayani Ningsi dengan penuh perhatian, Liang bikin tidak senang. Pemilik, apa yang salah dengan pekerjamu? Apakah mereka berusaha mendapatkan sisi baiknya? Hanya ada sedikit masalah di sana. Apakah itu benar-benar layak? Betapa dangkal, seperti dia belum pernah melihat uang sebelumnya. 434, adalah kesenangan saya untuk melayani Anda. Artis lain mengeluh kepada pemilik toko, mengapa kamu tidak menjaga pekerjamu sendiri? Seberapa rendah standar mereka? Kamu tidak bisa menyalahkannya, aku bisa melihat bahwa dia sudah terlihat sangat tua dan pasti sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Namun dia masih seorang pekerja rendahan. Dia benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Caranya menangani hal-hal begitu mengerikan. Mengapa kamu masih menyimpannya di sini? Mendengarkan percakapan mereka, wajah gemuk pemilik toko memerah, dan dia mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum. Ah, wanita cantik, mari kita lupakan mereka di sana. Mereka tidak mempengaruhi kita lagi. Lihat sekeliling, jangan biarkan suasana hatimu terpengaruh. Di sisi lain, Ningsi menyadari bahwa sikap pekerja ini profesional, jadi dia melepaskan pikiran untuk pergi ke toko lain. Dia menjelaskan kepadanya, segera,
Itu akan menjadi ulang tahun ke-70 kakek saya. Saya berpikir untuk memberinya gelang yang terbuat dari manik-manik batu giok. Pria parubaya itu dengan percaya diri mengambil sebuah gelang. Nona, apa yang Anda pikirkan tentang ini? Gelang ini terdiri dari 29 batu giok zamrud bulat yang bening. Semuanya terbuat dari biji yang sama, warnanya. Ningsi menggerakkan jari-jarinya di atas manik-manik dan matanya bersinar. Aku sebenarnya tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja kamu katakan, tapi aku benar-benar suka yang ini juga. Aku sudah melihat-lihat sejak tadi tapi tidak ada yang memberi saya keinginan untuk membelinya. Lelaki itu tersenyum, itu berarti Anda memiliki kedekatan dengan gelang ini, yang sangat jarang. Harap yakinlah bahwa kualitas gelang ini dijamin luar biasa. Ningsi menyentuh gelang itu. Saya benar-benar menyukai yang ini, tapi berapa harganya? Anggaran saya sekitar $150.000. Jika lebih tinggi dari itu, maka saya akan melihat sesuatu yang lain. Pria itu menjawab, kebetulan sekali. Gelang ini harganya tepat $150.000. Tepatnya $150.000. Hati Ningsi melompat gembira. Dia mengangguk. Plus, kami sedang melakukan promosi, jadi ada diskon 20% lagi. Ningsi sangat gembira karena dia khawatir bahwa semua uangnya akan pergi ke batu giok dan dia tidak akan memiliki apapun yang tersisa. Sekarang, dengan diskon 20%, dia akan memiliki sedikit uang tersisa. Ningsi mengangguk dengan penuh semangat, beri aku yang ini. Kecemasan menghilang dari wajah pria itu. Baiklah, aku akan mengepaknya untukmu sekarang. Oke, terima kasih. Sama-sama, saya senang melayani Anda. Dia secara pribadi memproses pembayarannya, mengeluarkan tanda terima dan mengemas gelang itu untuknya. Kemudian, dia menyerahkannya padanya dan membungkuk dengan anggun, silakan datang lagi. Pemilik Jade Treasury tetap diam sepanjang waktu, matanya yang lebar menatap gelang yang baru saja dibeli Ningsi dengan harga kurang dari $150.000. Setelah Ningsi pergi, gerombolan Su Yimo masih ada di sana. Melihat bahwa Ningsi telah pergi, Liang Bikin masih tidak bahagia dan dia menyerang lelaki parubaya itu. Hei, kamu. Aku sedang berbicara tentang kamu. Apa yang salah dengan kamu? Bos kamu sudah mengatakan bahwa kalian tidak menjual ornamen batu giok murahan ini lagi. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat mengambil keputusan sendiri? 435, tanpa wajah diberikan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liang Bikin, pemilik Jade Treasury gemetar ketakutan. Dia mencoba menghentikannya dari mengatakan lebih jauh tetapi sudah terlambat. Pria parubaya itu hanya melirik Liang Bikin dengan acuh, lalu ia mengalihkan perhatiannya ke pemilik Jade Treasury. Dia berbeda dari bagaimana dia memperlakukan Ningsi sebelumnya. Auranya mengesankan dan jejak keramahan dalam suaranya telah menghilang. Dia bertanya, mengapa saya tidak diberitahu tentang pengambilan barang-barang ini dari pajangan? Pemiliknya tidak tahan lagi, dan tergagap ketakutan. Manajer Yu, saya, bukan itu yang Anda pikirkan, saya tidak bermaksud seperti itu. Kelompok Su Yimo dan Liang Bikin terkejut melihat pemiliknya meringkuk ketakutan. Liang Bikin, yang masih memarahi pria itu beberapa waktu lalu sangat terkejut. Manajer Yu. Ekspresi Su Yimo berubah juga. Nama keluarganya adalah Yu. Mungkinkah? Para artis saling berbisik. Apa? Pekerja ini? Tidak. Orang ini adalah manajernya. Manajer apa? Aku tidak tahu. Mungkinkah? CEO dari franchise Jade Treasury, Yuanian. Mustahil. Mendengar nama Yuanian, wajah Liang Bikin menjadi pucat dan dia berbisik. Tidak mungkin. Pada saat itu,
Pemilik mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dirinya sendiri. Manajer Yu, saya tidak bermaksud bahwa saya melepasnya dari layar secara permanen. Hanya saja tidak ada cukup banyak pekerja hari ini, jadi saya memikirkan hal ini. Tidak cukup pekerja. Pria parubaya itu melirik beberapa pekerja yang berdiri di sekitarnya. Pemiliknya tahu bahwa dia tidak bisa keluar dari yang ini, jadi dia mendekati pria itu dan berbicara dengan nada pelan, "Manajer Yu, ini Su. Dia adalah VIP dan saya harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati." Dia kemudian memberinya pandangan yang berarti, mencari pengertiannya. Kelompok Liang bikin melebar dengan bangga setelah mendengar pujian dari pemiliknya. Siapa yang peduli jika kamu adalah CEO? Bahkan CEO harus memberi jalan kepada sepupuku. Su Yimo menatap Liang Bikin, jangan kasar. Meskipun dia menghentikannya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan. Liang Bikin tidak peduli tentang apapun lagi, dan dia mulai berteriak, "Hei, kau adalah CEO Yuanian, kan? Aku tahu kau punya tanggung jawab, tetapi pemiliknya hanya berusaha melayani kami. Lagi pula, kau harus kenal sepupu saya di sini." Benar, seberapa penting ini? Pemilik toko melihat bahwa Liang Bikin membantunya, dan dia mengintip Su Yimo dengan harapan tinggi. Melihat sinyal SOS pemiliknya, Su Yimo menyeruput tehnya dan berkata, "Pemiliknya hanya berusaha bersikap baik, kita akan membiarkannya meluncur. Tidak ada lagi lain kali." Di sana, sepupuku bilang begitu, apakah kamu mendengar itu? Pria parubaya itu tidak mengubah cara dia memandang pagar betis Su Yimo. Dia mengalihkan pandangannya ke gelang giok yang dipegang oleh Liang Bikin. "Nona, saya ingin tahu apakah gelang ini sudah dibayar." Liang Bikin berkata tanpa ragu, "Bayar. Pemiliknya memberikan ini sebagai hadiah kepada sepupu saya." Pria parubaya itu memandangi pemilik itu dengan kasar dan menegurnya dengan kasar, "Anda mengabaikan sistem kami, melepas barang-barang yang dipajang sendiri. Semboyan jade treasury yang diabaikan, dan bahkan meminta keamanan untuk mengejar pelanggan. Mengabaikan profesionalisme Anda, dengan memberikan gelang $2 juta. Beraninya kau, Fong Maochai. Siapa yang memberimu otoritas seperti itu? Reputasi jade treasury selama 100 tahun hampir hancur olehmu." Selanjutnya bab 436, menghitung kesalahan dan menghukum mereka.